Kembali lagi bersama saya channel CFL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana air galon di kosan masih aman? Baik, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Hating. Film ini menceritakan seorang perempuan yang menemukan sebuah telur misterius. Ketika telur itu menetas, disitulah awal timbulnya hal-hal yang mengerikan. Penasaran? Oke, tidak perlu saya bersenda gurau di awal video. Langsung saja siapkan rokok sampurna, handset, kopi hitam agar nontonnya lebih nikmat dan santuy. Itu dan himbauan dari channel CFL, jika video ini membuat kalian terhibur, sudah sepatutnya bagi kalian untuk subscribe, like, comment, and share videonya. Oke, langsung saja setelah intro yang satu ini. Kisah akan berfokus kepada sosok gadis yang bernama Tinja. Ini parasnya terlihat di pagi hari Tinja sedang berlatih senam. Tak lama kemudian ibunya menghampirinya sembari membawa sebuah kamera, karena ibunya adalah seorang influencer yang menjalankan blog populer yang berpusat pada kehidupan keluarga mereka. Toivottavasti teillä kaikilla on myös yhtä ihana arki. Dan mari saya perkenalkan dengan ayah mereka bernama Samsul. Ini orangnya, dan ini Matius yang merupakan adik daripada Tinja. Di tengah-tengah mereka sedang melakukan sebuah perekaman video, tidak berselang lama mereka dikejutkan dengan kehadiran burung gagak yang membuat perabotan-perabotan rumah tangga mereka hancur berantakan, termasuk lampu gantung di ruangan tersebut juga ikut terlepas. Lalu kemudian Tinja berusaha menangkap burung tersebut dengan menggunakan handuk, hingga pada akhirnya dia berhasil menangkapnya. Tinja yang berhati mulia berniat untuk membebaskannya, namun sang ibu memanggilnya karena kekesalannya atas beberapa perabotan-perabotan rumah tangga miliknya hancur berantakan, sehingga dia mematahkan leher burung tersebut hingga membuat burung tersebut mati saat itu juga. Malam pun tiba saat Tinja terbaring di tempat tidur. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara-suara yang menakutkan sehingga membuatnya bangkit dari tidurnya. Karena Tinja penasaran dengan suara tersebut, dia pun keluar dan ternyata bangkai burung gagak sudah hilang di tempat yang dia simpan tadi. Namun suara-suara menakutkan itu belum lekas berhenti. Rasa penasaran Tinja semakin lihai sehingga dia mencari sumber suara tersebut. Tak lama kemudian Tinja menemukan kembali burung gagak yang sudah tak berdaya. Awalnya Tinja berniat untuk membantunya, namun ketika Tinja akan menyentuhnya, burung gagak malah mengeluarkan suara yang keras sehingga membuat Tinja kesal dan membunuhnya menggunakan batu hingga hancur lebur mati saat itu juga. Setelah berhasil memusnahkan burung gagak tersebut, dia pun melihat sebuah telur misterius yang tak jauh dari sana. Tinja pun berinisiatif untuk mengambilnya dan membawanya ke rumah. Entah apa tujuannya, saya juga tidak tahu menahu dalam mengambil telur misterius tersebut. Keesokan hari pun tiba, kita akan diperlihatkan dengan rutinitas Tinja yang dimana setiap hari dia disibukkan dengan pelatihan senamnya. Yang ini juga merupakan keinginan ibunya untuk menjadi seorang senaman yang berkualitas. Namun ketika Tinja menunjukkan sebuah gerakan di hadapan gurunya mengalami kegagalan. Hal ini ditandai dengan saat lompat tidak dapat berdiri tegak. Terlepas dari itu, gurunya menyarankan kepada Tinja untuk percaya diri, tidak ragu dan fokus, kata guru senamnya. Nampaknya Tinja dilihat dari raut wajahnya sedang mengalami gangguan psikologi. Hal ini dibuktikan dengan teman-teman yang menjauhinya saat berbicara dan tidak menyahut apa yang dibicarakan Tinja kepada temannya sendiri. Mun pitää mennä lenkille. Ei, etkö mene? Miksi sä kysyit, kun ei se kuitenkaan tuu? Saat hendak Tinja sampai rumah, dia tak sengaja melihat perlakuan ibunya yang hal ini sangat-sangat tidak wajar jika dilakukan seseorang yang sudah berumah tangga, yang dimana ibunya sendiri memuaskan nafsunya dengan temannya yang bernama Tero. Ini orangnya. Namun saat bertukar lidah, Tero melihat Tinja sedang berada di hadapan mereka yang membuat perbuatan biadab mereka berdua terhentikan. Malam pun tiba, kembali kita akan diperlihatkan dengan ibunya menghampiri Tinja dengan memberikan sebuah kejutan kepada anaknya tercinta, dengan memberikan sebuah baju untuk digunakan saat Tinja mengikuti kompetisi senam nanti. Lalu kemudian ibunya bertanya mengenai perbuatan biadabnya tadi, yaitu, apakah kamu melihat kita? Tinja menjawab, ya, saya melihat kalian. Mengenai perhal ini, ibunya meminta Tinja untuk tidak memberitahu siapapun dan hanya kita berdua saja yang tahu, kata ibunya. Terlihat Tinja setuju dengan perlakuan ibunya yang jelas-jelas melanggar aturan-aturan dalam berumah tangga, serta juga mengiyakan apa yang dikatakan ibunya tersebut. Tyttöjen
Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari. Kini telur misterius itu semakin membesar dan keanehan pada telur itu semakin menjadi-jadi. Hal ini dibuktikan ketika Tinja menempelkan tangannya di atas telur, seakan-akan telur misterius tersebut menimbulkan cahaya merah. Berangkat pada cerita selanjutnya, terlihat Tinja bersama ibunya sedang membicarakan sesuatu yang dirahasiakan, di mana ibunya mengungkapkan rasa kebahagiaan yang selama ini dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Apalagi kalau bukan rasa kecintaannya kepada Tero itulah yang membuatnya bahagia. Dan ibunya mengatakan bahwa dia sangat mencintai sosok Tero dan dia akan mengikuti Tero kemanapun dia pergi, kata ibunya. Berbeda pada biasanya, Tinja kali ini ketika mendengar curhatan ibunya, dia nampaknya kurang setuju jika ibunya memiliki hubungan spesial kepada Tero itu. Mun on ihan vaan pakko katsoa tää tunne loppuun asti. Ja mä oon nyt kultasit taas viikonlopun poissa. Sampai saat ini Tinja masih merasa frustasi atas apa perlakuan ibunya, yang menurutnya perlakuan itu tidak wajar untuk dilakukan seseorang yang sudah tidak berstatus lajang. Kini Tinja hanya bisa bersedih tanpa berkata-kata apapun karena di awal percakapan Tinja tidak akan memberitahu siapapun yang dilakukan ibunya tersebut. Dan tak lama kemudian kita akan dikagetkan dengan telur misteriusnya menetas. Dengan hal ini Tinja ketakutan dan bersembunyi di dalam lemari kamarnya. Ya, makhluk aneh ini nampaknya tidak jauh beda dengan jenis burung gagak. Namun dilihat dari perbedaannya adalah makhluk ini memiliki badan besar sehingga tidak bisa disebut sebagai burung gagak. Tidak berselang lama datanglah ayah Tinja ditandai dengan makhluk itu melarikan diri lewat jendela kaca sehingga membuat jendela kaca itu pecah. Lalu kemudian ayahnya bertanya apa yang terjadi, apakah kau baik-baik saja? Tinja menjawab dengan jawaban manipulasi, yaitu ada seekor burung besar yang masuk tadi, kata Tinja tersebut. Kunnossa. Lintu tuli sisään. Tinja saat berbaring di tempat tidur dia melihat di jendela ada gerakan-gerakan, nampaknya ada sesuatu makhluk di balik jendela tersebut. Hingga akhirnya Tinja menghampirinya dan mencoba untuk membuka jendela itu yang ditutupi menggunakan kardus. Dan tiba-tiba ya, ternyata makhluk aneh ini kembali mendatangi Tinja. Makhluk aneh ini jikalau dilihat dari tingkah lakunya nampaknya dia tidak akan menyakiti Tinja. Hal ini dibuktikan saat makhluk tersebut memperlihatkan tangannya kepada Tinja yang tertusuk pecahan kaca. Mungkin maksudnya adalah menyuruh Tinja untuk melepaskan pecahan kaca tersebut. Terlepas dari itu, Tinja tahu maksud daripada makhluk itu hingga pada akhirnya Tinja secara perlahan membuka pecahan kaca di tangan makhluk tersebut. Dapat kita saksikan bersama bahwa makhluk ini tidak akan menyakiti sosok Tinja. Hal ini ditandai dengan ketika makhluk itu menarik tangan Tinja untuk kemudian Tinja mengusap kepala makhluk tersebut. Namun ketika Tinja usai mengusapnya di tangan terdapat lendir-lendir dan ketika dia menciumnya, lendir-lendir itu memiliki bau yang tidak enak sehingga dia berinisiatif untuk memandikan makhluk tersebut. Tepat di tengah malam tiba-tiba terdengar suara anjing. Hal ini membuat Tinja merasa gelisah dalam tidurnya karena disebabkan suara anjing tersebut. Disusul lagi makhluk itu terbangun dan langsung keluar dari rumah. Nampaknya makhluk ini akan mencari keberadaan anjing itu. Dan tak lama kemudian makhluk itu kembali di hadapan Tinja dengan mengeluarkan lendir-lendir tepat mengenai wajah indah Tinja. Terlepas dari itu, ternyata makhluk ini datang dengan membawa bangkai anjing yang barusan disantap olehnya. Mengenai hal ini, ketika Tinja melihat bangkai tersebut membuatnya muntah saat itu juga. Keesokan hari pun tiba, terlihat Tinja sedang menggali tanah untuk mengubur bangkai anjing yang disebabkan karena ulah makhluk peliharaannya sendiri. Dan tanpa sepengetahuan ternyata adiknya Matius melihat aksi yang dilakukan tersebut.
Mereka sekeluarga sedang berkumpul ketika Tinja pulang dari sekolah. Ibunya langsung menghampiri Tinja dan memberikan sebuah hadiah berupa sisir. Ketika Matius melihat ibunya memberikan hadiah kepada Tinja, Matius bertanya, "Apakah saya tidak mendapatkan hadiah?" Ibunya menjawab, "Maaf, ibu tidak memberimu apa-apa," kata ibunya. Mengenai hal ini, Matius terlihat kesal. Dengan kekesalannya, Matius menggali kuburan bangkai anjing yang dikubur Tinja saat itu dan memperlihatkan kepada orang tuanya, serta berkata bahwa anjing itu dibunuh oleh Tinja. Namun apa yang dikatakan Matius kepada kedua orang tuanya tidak semudah begitu percaya kepadanya dan malah dimarahi begitu saja. Nyt menet huoneeseesi ja pysyt siellä. Ketika Matius melewati kamar Tinja, tanpa sengaja dia melihat sosok bayangan yang berada di dalam kamar Tinja. Karena penasaran, dia pun akhirnya memasuki kamar Tinja untuk memastikan apa yang dilihatnya tadi. Dan saat akan melihat di bawah tempat tidur, tiba-tiba di waktu yang sama, tiba-tiba Tinja kerasukan. Mengenai hal ini membuat kedua orang tuanya sedikit tegang. Lalu kemudian untuk menyadarkan Tinja, terpaksa ibunya menamparnya. Hingga akhirnya dengan hidangan tamparan itu, Tinja langsung menyadarkan diri. Terlepas dari itu, kemudian Tinja masuk dalam kamarnya dan menyalahkan makhluk peliharaannya. Di sini kita bisa paham bahwa yang membuat dia kerasukan itu disebabkan makhluk peliharaannya sendiri. Sä et saa tehdä noin, ymmärsitkö? Ymmärsitkö? Tidak berselang lama, datanglah ibunya dan sempat ibunya mendengar pembicaraan Tinja tadi. Hingga ibunya bertanya, "Kamu sedang berbicara sama siapa?" Tinja menjawab, "Saya sedang berbicara sendiri." Lalu kemudian ibunya mencium bau-bau yang tidak sedap. Hingga akhirnya dia membuka lemari untuk mencari sumber bau tersebut. Untungnya makhluk itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Hal ini dibuktikan saat ibunya membuka lemari tersebut. Dia bersembunyi di atas lemari dan tiba-tiba ya, teriakan ibunya itu disebabkan bukan karena dia melihat makhluk itu, akan tetapi teriakan itu disebabkan karena dia melihat baju yang sempat diberikan kepada Tinja, yang dimana baju itu sudah rusak alias bolong-bolong yang jikalau dipakai tidak memungkinkan lagi. Mengenai hal ini, ketika ibunya melihat baju yang diberikan kepada Tinja sudah tidak layak untuk digunakan, ibunya terlihat sangat kecewa kepada Tinja. Sulle vähintään yhtä tärkeätä kuin mulle. Detik berganti menit, menit berganti jam, kini sudah jam tengah malam. Makhluk aneh ini nampaknya akan kembali berulah. Hal ini ditandai dengan Matius melihatnya ketika menjalankan aksinya. Matius melihat makhluk tersebut langsung lari disertai dengan teriakan yang sangat kencang. Hal ini juga dibuktikan dengan Tinja yang tidak merasakan ketenangan dalam tidurnya. Dan tiba-tiba ya, ternyata makhluk aneh ini menjadikan ibu Tinja sebagai targetnya untuk dijadikan sebagai santapannya. Hal ini dibuktikan dengan ibu Tinja terdapat lendir-lendir disertai dengan kemerah-merahan di bagian paha putih mulusnya. Dan terlepas dari itu, ibu Tinja tidak mengetahui sosok makhluk apa yang membuat paha putih mulusnya kemerah-merahan itu. Karena penasaran, ibunya pun keluar untuk mencoba mencari keberadaan sosok makhluk tersebut. Untuk lebih meningkatkan keberaniannya, dia pun membawa pisau sebagai senjatanya. Dan tidak berselang lama, tiba-tiba ya, ternyata itu adalah Matius yang masih merasakan ketakutan mengenai apa yang dilihatnya tadi. Di sini Matius mengira bahwa makhluk monster itu adalah Tinja, yang dimana dia berkata kepada ibunya bahwasanya Tinja adalah monster. Namun yang menjadi perhatian kita yaitu lagi-lagi ibunya tidak mempercayai apa yang dikatakan Matius kepadanya, dan ibunya malah mengatakan itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Sä näit taas pahaa unta. Ei tää oo unta, tää on totta. Keesokan hari pun tiba. Kini kita kembali akan diperlihatkan dengan Tinja saat melakukan pelatihan senam. Di sini juga Tinja ditemani oleh sang ibu. Mungkin dengan adanya sosok ibu, Tinja semakin semangat dalam mengikuti pelatihan senam. Akan tetapi di sini Tinja saat melakukan pergerakan nampaknya kurang profesional. Hal ini dibuktikan saat Tinja berhenti di suatu titik menggunakan seseorang agar tidak jatuh saat berhenti. Terlepas dari itu, temannya ketika melakukan pergerakan dia tidak butuh pengintai. Mengenai hal tersebut, ibu Tinja ketika melihat anaknya kurang profesional jika dibandingkan dengan temannya, dia terlihat murung.
Tinja bersama ibunya mengajak Rosa untuk mengantarnya pulang, namun rupanya Rosa menolak ajakan tersebut dikarenakan dia suka berjalan kaki. Di pertengahan perjalanan Tinja tiba-tiba merasakan aroma-aroma negatif yang dimana pada biasanya makhluk peliharaannya akan melakukan sebuah kejahatan, sehingga dengan kegelisahannya Tinja memerintahkan kepada ibunya untuk kembali ke tempat tadi. Di sini terungkap bahwa setiap makhluk peliharaannya akan melakukan kejahatan, maka dia akan ikut merasakan saat itu juga. Käännytään takaisin. Äiti, käännytään takaisin. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Rosa. Terlihat Rosa sedang berjalan sendirian. Terlepas dari itu dia mulai tidak merasa ketenangan di setiap langkahan kakinya, oleh karena Rosa sedang merasakan ada sosok yang mengikutinya. Demi langkah ke langkah nampaknya rasa takutnya semakin menambah dan tiba-tiba ya, ternyata yang mengikutinya adalah makhluk peliharaan Tinja. Disusul lagi di saat makhluk aneh itu menampakkan dirinya dan mengeluarkan suara horornya, Tinja ikut juga berteriak. Namun di sini ibunya mengira bahwa teriakan Tinja itu merupakan karena stres, oleh karena beberapa hari lagi Tinja akan mengikuti kompetisi itu. Akhirnya ibunya menyarankan kepada Tinja untuk menghabiskan akhir pekan ke rumah selingkuhannya, dengan tujuan agar Tinja terhindar dari hal-hal kekhawatiran yang hal itu dapat mengakibatkan stres. Niin tehdäänkö kuule niin, että mennään viikonlopuksi Teron luo? Seperti apa yang saya katakan di awal bahwa Tinja bersama ibunya akan menghabiskan akhir pekannya di rumah selingkuhannya. Sesampainya di sana, Tero yang merupakan selingkuhan ibunya menyambut mereka dengan sambutan hangat dengan berkata, "Anggaplah ini rumah sendiri," kata Tero. Terlepas dari itu, Tero memperkenalkan anak tunggalnya yang bernama Helmi, ini parasnya. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa Tero adalah seorang duda dikarenakan istrinya meninggal saat melahirkan putrinya itu. Tero on leski. Helmin äiti kuoli synnytyksessä. Keesokan hari pun tiba, detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu. Kini sudah beberapa minggu makhluk peliharaan Tinja sudah berbentuk manusia. Yang menjadi keanehan adalah dari bentuk fisiknya termasuk wajah makhluk tersebut sama persis dengan wajah indahnya Tinja. Lalu kemudian Tinja memberikan makanan kepada makhluk itu dengan menggunakan muntahnya. Sangat jorok bukan jika lo diperhatikan? Ya, begitulah kekuatan cinta. Hal-hal yang jorok pun akan terlihat biasa seperti tai, ingus, biru, kentut, lendir biru, muntah, dan semacamnya. Itu semua akan terasa nikmat jika untuk orang kita cintai. Itulah yang dinamakan cinta. Di waktu yang sama, Tero melewati kamar Tinja dan tanpa sengaja dia mendengar seperti orang yang lagi muntah, sehingga Tero mencoba berbicara dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Namun di sini Tinja tidak menyahut dan hanya menahan pintu agar Tero tidak dapat mengetahui apa yang sedang dia lakukan oleh Tinja itu sendiri. Karena penasaran, Tero pun berusaha untuk membuka pintu dengan sekuat tenaga hingga akhirnya Tero berhasil membukanya. Untungnya di sini Tinja tidak menampakkan diri dan bersembunyi di balik pintu dan tiba-tiba setelah kejadian itu, Tinja pun meminta maaf kepada Tero karena itu merupakan kesalahannya juga, meskipun membuat tangan Tero terluka bukan ulahnya sendiri, melainkan itu adalah perbuatan makhluk peliharaannya sendiri. Dan juga Tinja meminta Tero untuk mengizinkan dia untuk pulang saja karena saya adalah orang yang mengerikan, kata Tinja. Namun di sini Tero tidak mengiyakan Tinja untuk pulang karena itu semua bukan kesalahan Tinja, hanya ada beberapa faktor yang membuat dia seperti itu. Sehingga di sini Tero sangat-sangat paham bahwa itu bukan sesuatu hal yang disengaja. Jadi sedikit saya jelaskan bahwasanya Tero berpikiran yang menornya tadi bukanlah makhluk aneh tersebut, akan tetapi Tero berpikiran yang menornya tadi itu adalah Tinja. Namun hal itu terjadi di luar kendali alias Tinja yang kerasukan itu. Ehkä sulla on ollut vähän liikaa nyt tässä kaikenlaista. Saat anteeksi. Singkat cerita, kini saatnya kita akan menyaksikan Tinja saat mengikuti kompetisi senam. Namun di sini Tinja tidak fokus dalam mengikuti lomba, karena itu semua pikirannya dihantui oleh kekhawatirannya atas makhluk peliharaannya, yang dimana makhluk peliharaannya itu di rumah Tero sedang menjalankan aksi jahatnya dengan menjadi target korbannya adalah anak tunggal Tero yang masih bayi. Seperti yang saya katakan di awal bahwa setiap makhluk biadab itu berbuat jahat, pasti Tinja akan ikut merasakan juga. Sehingga untuk menggagalkan niat buruk makhluk itu, Tinja rela menjatuhkan dirinya di tengah-tengah melakukan gerakan. Dan tiba-tiba
Ya, untungnya Tinja rela menjatuhkan dirinya di tengah-tengah saat melakukan pergerakan agar makhluk bangsat itu tidak jadi menyantap sosok bayi yang belum balik dan masih suci di hadapan Tuhannya. Terlepas dari itu, untungnya Tero juga melihat dengan jelas sosok makhluk yang akan membunuh anaknya, sehingga Tero langsung mengangkat bayinya dari tempat tidurnya. Karena Tinja gagal meraih kemenangan dalam kompetisi, hingga kemudian mereka kembali ke rumah Tero. Namun rupanya sesampainya di sana, Tero langsung memarahi Tinja hingga ibunya bertanya, "Kenapa kamu?" Tero menjawab, "Apakah kamu tidak tahu apa yang dilakukan anakmu dalam beberapa saat tadi?" Ibunya menjawab, "Kapan? Saya dan Tinja barusan saja dari kompetisi," kata ibunya. Meskipun sudah dijelaskan beberapa kali, tetap Tero berpegang teguh dengan keyakinannya bahwa makhluk yang mencoba untuk membunuh anaknya itu adalah Tinja. Hingga akhirnya Tero tanpa basa-basi langsung mengusir mereka dari rumah. Panukaa helvettiin. Mitä sä puhut? Terpaksa mereka berdua harus pulang ke rumah oleh karena Tero sudah muak alias tidak ingin lagi berhubungan dengan mereka, lebih khususnya kepada Ibu Tinja. Terlepas dari itu, Ibu Tinja sangat kecewa bercampur marah saat Tinja akan menyentuh tangannya. Ibunya langsung membanting kepalanya berkali-kali di depan setir mobil hingga berdarah-darah, serta berkata kepada Tinja bahwa setidaknya kamu membiarkan ibumu untuk bahagia, kata ibunya. Mä niin toivoin, että edes sä antaisit mun olla onnellinen. Sesampainya di rumah mereka, makhluk aneh itu rupanya sudah standby di jendela menunggu kedatangan Tinja. Namun kali ini Tinja bersikap tidak seperti biasanya kepada makhluk tersebut, oleh karena perbuatan yang dia lakukan itu sudah menghancurkan kebahagiaan ibunya sendiri, sehingga dia tidak serta-merta mengusirnya hingga mendorongnya sampai jatuh saat itu juga. Pak Samsul yang merupakan ayah daripada Tinja tanpa sengaja melihat makhluk itu dan berkata, "Tinja, apa yang sedang kamu lakukan?" Makhluk itu secara perlahan menghindari ayah Tinja. Karena penasaran, Samsul mengikutinya hingga ke dalam kamar. Namun sesampai dalam kamar, makhluk itu langsung masuk ke dalam lemari. Di sini Pak Samsul menghentikan rasa penasarannya. Mungkin saja Pak Samsul berasumsi bahwa Tinja saat ini masih membutuhkan kesunyian untuk menenangkan jiwanya, sehingga Pak Samsul memilih untuk keluar dari kamar tersebut. Dan tidak berselang lama datanglah ibunya ke dalam kamar Tinja. Tanpa terkecuali ibunya melihat makhluk itu. Namun di sini ibunya mengira bahwa makhluk itu adalah sosok Tinja. Lalu kemudian dia menariknya sambil berkata, "Kenapa rambutmu begitu mengerikan dan menjijikan?" Sambil menyisir rambutnya dengan kuat-kuat. Dan tanpa sengaja karena saking kuatnya ketika menyisir rambutnya pun tercabut disertai dengan kulit kepalanya terkelupas. Mengenai hal ini, makhluk itu murka dan menyerang ibu Tinja hingga terluka di bagian punggung belakang. Ini adalah Tinja yang asli. Terlihat dia sedang menyisir rambutnya. Tidak berselang lama Tinja mendengar teriakan sang ibu, hingga akhirnya dia langsung mendatangi ibunya. Sesampainya di sana, ibunya sedang dicekik oleh makhluk itu. Tanpa basa-basi, Tinja langsung melepaskan ibunya dari serangan makhluk biadab ini, dan Tinja juga langsung bersikap keras kepadanya serta mengusirnya dan berkata, "Saya tidak akan menginginkan kamu lagi," kata Tinja tersebut. Halua sua! Kukaan ei halua sua! Karena sudah terlihat jelas, akhirnya Tinja menjelaskan kepada ibunya bahwa awalnya saya menemukan sebuah telur dan saya merawatnya hingga sampai menetas. Kemudian Tinja mengakui bahwa itu semua merupakan kesalahannya. Mengenai hal ini, ibunya bersegera memberitahukan kepada suaminya sebagaimana yang dijelaskan Tinja tadi dengan berkata, "Ada seseorang di rumah ini yang mirip sama Tinja, namun itu bukanlah Tinja." Satu lagi yang dikatakan bahwa suaminya Pak Samsul untuk mengawasi Matius, kata ibu Tinja tersebut. Se näyttää ihan Tinjalta. Se ei ole Tinja. Kato Matiaksen perään. Lalu kemudian Tinja bersama ibunya berniat untuk menyingkirkan makhluk itu dengan membunuhnya. Mereka berdua mulai mencarinya di sekitaran dalam rumah sambil memegang pisau. Di tiap-tiap sudut ibunya mencari makhluk tersebut sampai akhirnya dia membuka salah satu lemari dan tiba-tiba
Ya, seperti apa yang saya katakan di sebelumnya bahwa makhluk ini bukan makhluk biasa, akan tetapi dia juga memiliki kecerdasan akal pikiran yang begitu tinggi, sehingga makhluk ini tahu di mana posisi untuk bersembunyi yang tepat. Di tengah-tengah ibunya sedang berusaha untuk terlepas dari serangan makhluk ini, ibu tinja berhasil menikamnya menggunakan pisau tepat di bagian paha makhluk tersebut. Ketika makhluk biadab ini sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyerang, Tinja nampaknya merasa tidak ridho jika makhluk peliharanya itu akan dibunuh. Namun di sini ibunya tetap berpegang teguh dengan niat awalnya bahwa makhluk itu harus dibunuh. Detik-detik ibunya akan menikamnya, tiba-tiba Tinja menghalangi arah pisau dengan badannya, hingga akhirnya pisau tersebut tertancap di badan Tinja tepat di bagian jantung dan Tinja mati saat itu juga. Namun yang menjadi keanehan adalah saat darah milik Tinja jatuh, darahnya ditampung oleh makhluk aneh tersebut, dan tiba-tiba saja ketika darah itu masuk ke dalam mulutnya, entah kenapa mulut yang awalnya berbentuk monster kini berubah menjadi mulut manusia seperti pada umumnya. Hingga kemudian makhluk itu terbangun dan memanggil nama ibu. Jadi bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa Tinja yang sebenarnya selama ini adalah sosok makhluk tersebut, atau bisa juga karena darah yang masuk ke dalam tubuhnya itu bisa menghidupkan kembali sosok Tinja dengan menggunakan jasad lainnya itu, menggunakan jasad sosok makhluk tersebut. Kira-kira seperti itu dari pemahaman channel CFL itu. Tamat, menurut kalian kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik dari film tersebut? Kalau menurut channel CFL sih, pandai-pandailah memilih sesuatu yang kita cintai jika nasibmu tidak sama seperti Tinja, yang dimana Tinja mencintai makhluk aneh, tapi di balik kecintaannya itu dapat menghancurkan hidup orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya ibunya sendiri itu. Oke, videonya berakhir sampai di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan channel CFL mengucapkan banyak terima kasih jika sudah menonton video ini.